Welcome to the English Flash, where you can learn English in a simple way and fast. Kali ini kita akan mempelajari tentang noun. Noun ini nantinya akan kita gunakan dalam pelajaran Structure and Written Expression TOEFL. Tapi sebelum teman-teman semua bisa menjawab soal dari Structure and Written Expression yang ada di TOEFL, ada baiknya teman-teman kenal dulu jenis-jenis kata yang sudah ada. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas tentang cara menjawab soal, tapi video tersebut hanya potongan dari video live kita. Nah, untuk kali ini kita akan mulai kembali dari awal bagaimana cara menjawab soal TOEFL dengan mengenali setiap jenis kata. Dalam bahasa Inggris, khususnya dalam grammarnya, kita mengenal yang bernama part of speech atau jenis kata. Salah satunya adalah noun ini. Nah, untuk noun ini, fungsinya adalah menentukan apakah sesuatu hal tersebut di dalam kalimat fungsinya sebagai subjek-kah atau sebagai objek-kah. Dan kemudian ketika kita bertanya, kapan sih digunakan noun ini? Noun digunakan setelah artikel. Tentu saja teman-teman harus kenal dulu nih, artikel itu ada apa aja. Artikel itu ada ada en, ada the. Nah, untuk artikel ini contohnya adalah misalnya di sini benda yang kita punya adalah marker, yaitu spidol. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan artikel pada noun, karena spidol saya atau marker saya hanya ada satu di sini, berarti di sini adalah a marker. Jadi yang kita pakai adalah a. Atau teman-teman juga boleh pakai the untuk konteks yang berbeda. Itu dulu untuk artikel, kita akan bahas untuk detailnya di sesi yang berbeda. Tapi untuk artikel teman-teman harus kenal dulu, artikel cuma ada 3, yaitu a, an, and the. Setiap kata-kata yang muncul setelah artikel sudah dipastikan dia adalah noun. Nah, kemudian kapan lagikah kita mengetahui kata tersebut noun? Yaitu mereka berada setelah of atau juga sebelum of. Contohnya ketika dia digunakan sebagai of apa. Misalnya, kalau misalnya kita bilang noun of noun, seperti ini, noun of noun. Contohnya adalah friend of mine. Itu contoh awalnya. Jadi friend ini adalah noun, kemudian ada of, kemudian mine ini juga noun. Jadi noun of noun. Jadi begitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kapan digunakan, kita juga bisa mengetahui dia lewat ciri-ciri yang dimiliki oleh si noun ini sendiri. Yaitu ciri-cirinya dia biasanya, ini biasanya ya, tidak mutlak semuanya, tapi biasanya dia diakhiri dengan kata er atau huruf er. Nah, contohnya adalah for example me. I am a teacher. Yaitu teach adalah kata kerjanya, ketika ditambahkan er jadi teacher. Itu ciri-ciri yang pertama. Terus ciri-ciri kedua, dia menggunakan or. Nah, contohnya adalah actor. Act adalah beracting, beraksi. Ketika ditambahkan akhiran or, dia menjadi seseorang, yaitu actor. Jadi bisa dipakai untuk menandai sebuah kata menjadi sebuah noun. Nah, kemudian ada ian. Ian ini contohnya adalah ketika teman-teman menggunakan kata komedi. Komedi itu juga sudah sebuah noun. Tapi ketika teman-teman ingin mengidentifikasi siapa sih orangnya yang melakukan komedi tersebut, kita memakai ian ini, yaitu comedian. That's it. Nah, kemudian yang i ini contohnya banyak. Contohnya adalah seperti employee. Employee adalah pekerja, sedangkan ketika teman-teman memakai er, employer adalah orang yang memberikan pekerjaan. Hati-hati dalam menggunakan kata-kata employee ini. Ada employee dan juga ada employer. Employer pemberi pekerjaan, employee adalah pekerjanya. Kemudian yang menggunakan atau berakhiran huruf EER atau EER. Seperti kata volunteer, kemudian engineer. Nah,
dan juga ada beberapa kata lainnya. Kemudian dia berakhiran man. Man ini mungkin seperti develop. Develop itu adalah kata kerja, tapi ketika kita berikan akhiran man, dia menjadi development. Kemudian ada ion. Nah, ion sama dengan act tadi, teman-teman. Kalau act tadi kan adalah kata kerja. She acts like that. So, itu act adalah kata kerja. Tapi ketika ditambah dengan OR, dia menjadi orang, yaitu actor. Tapi kemudian juga ketika dia ditambah menjadi ion, dia juga menjadi benda, yaitu bendanya itu sendiri. Jadi aksinya, jadi action. So, bisa ditambahkan dengan kata ion, action. Contoh untuk ion. Kemudian kata ship, pertemanan, friendship, relationship. Kemudian ness, misalnya kita ingin mengganti kata happy. Happy adalah kata sifat, kita ingin ganti dia menjadi kata benda, dia menjadi happiness. Kemudian ada dom, misalnya teman-teman ingin menggunakan kata dom itu dalam kata free misalnya. Free itu juga bisa jadi kata kerja. Free juga bisa menjadi kata sifat. Tapi ketika teman-teman menambahkan dia dom, dia bisa jadi kata benda. Jadi freedom. Kemudian ada kata th. Kemudian ada kata-kata th ini contohnya adalah seperti true ya teman-teman. True itu kan dia adalah adjective. Tapi ketika teman-teman ingin menggunakan dia menjadi sebuah kata benda, kebenaran. True benar, kebenaran adalah truth gitu. Jadi be careful for using the word true dan juga dengan truth. Kemudian ada berakhiran ure, kemudian ada berakhiran hood, kemudian age, kemudian v. Nah, contoh-contoh ini mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar karena it's too long for me to explain. Nanti kalau teman-teman tidak tahu contoh-contoh katanya, bisa nanti saya tuliskan di kolom komentar jika teman-teman penasaran kata-kata apa saja tersebut. Nah, itu untuk ciri-cirinya. Kemudian polanya bagaimana ketika kita membuat sebuah rangkaian noun? Noun itu biasanya secara TOEFL kita membuat polanya seperti ini. Polanya teman-teman harus ingat ya, dan ini harus dihafal. Pola untuk membuat noun adalah menggunakan artikel, ditambah dengan adjektif, baru kemudian noun. Contohnya, a handsome boy. Artikel, ingat a, adjektif handsome, kemudian nounnya adalah boy. Itu contoh yang dengan langsung menggunakan adjektif dengan noun. Tapi gimana dong kalau ada adverb? Ingat teman-teman, kalau teman-teman menggunakan adverb, adverb itu hanya boleh digunakan ketika teman-teman menggunakan kata adjektif. Jadi tidak boleh artikel, adverb, langsung noun, salah. Yang benar adalah artikel, adjektif, noun. Itu baru benar. Kapankah kita boleh pakai adverb tanpa adjektif? Ketika adverb dengan verb. Itu beda lagi pembahasannya. Nah, tapi yang jelas jangan pernah sandingkan adverb langsung bertemu dengan noun. Teman-teman harus temukan dulu dia di tengah-tengah dengan adjektif. Jadi, teman-teman bisa bikin kalimat dengan contoh an extremely beautiful woman. Contoh. Jadi an extremely adverbnya beautiful woman. That's the example. Kemudian bisa langsung adjektif sama noun biasa aja, seperti kalimat-kalimat biasanya gitu. So those are about fungsinya, kapan digunakan, ciri-cirinya, kemudian polanya. Nah, untuk sebuah kesimpulan yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin membuat rangkaian panjang dari noun ini sendiri, ketika teman-teman ingin membuat sebuah satu kesatuan noun di mana teman-teman punya banyak adjektif untuk menjelaskan suatu hal, teman-teman bisa mengikuti pola ini.